Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali dalam kisah-kisah penuh hikmah. Sebelum kita mulai, bagi yang beragama Islam, yuk tuliskan sholawat bagi Nabi Muhammad agar kelak kita mendapat syafaat beliau. Di tengah kesombongan dunia modern, ada seorang CEO cantik yang rela berlutut di depan pemuda tukang ramuan tradisional demi menyelamatkan anaknya dari ambang maut. Tapi siapa sangka, janji yang terucap di saat putus asa justru membuka jalan bagi cinta yang tak pernah ia duga. Larissa duduk di ruang kantor paling tinggi di gedung perusahaannya di pusat kota Jakarta. Dari balik jendela besar, terlihat pemandangan malam yang gemerlap, tapi matanya kosong. Ia menatap foto kecil di mejanya, foto anak sematawayangnya, Dilan, bocah berusia 7 tahun yang kini terbaring lemah di rumah sakit. Sudah 2 tahun ia mencari pengobatan ke berbagai negara, menemui dokter-dokter terbaik, namun hasilnya sama. Tidak ada yang bisa menjelaskan penyakit langka yang menggerogoti tubuh kecil anak itu. Larissa, CEO muda yang disegani banyak orang, kini kehilangan arah. Malam itu ia kembali ke rumah sakit dengan mata lelah. Dilan tertidur, napasnya pelan, kulitnya pucat. Di samping tempat tidur, perawat mencatat suhu tubuhnya yang terus turun. Dokter datang sebentar, menjelaskan hasil pemeriksaan terbaru, lalu pergi tanpa memberi harapan. Larissa menatap langit-langit kamar, merasa hampa. Dunia yang dulu ia kuasai dengan tegas, kini seolah menertawakannya. Semua uang, jabatan, dan kekuasaan tak berarti apa-apa di depan penyakit yang tak bisa disembuhkan. Saat pagi tiba, Larissa duduk di taman rumah sakit dengan mata bengkak. Seorang wanita tua menghampirinya. Wanita itu mengenali Larissa dari berita dan berkata pelan, "Neng, di kampung saya ada anak muda yang bisa menyembuhkan penyakit aneh. Banyak orang sudah sembuh lewat tangannya." Larissa menatapnya setengah tak percaya. Namun ketika wanita itu menyebut nama tempatnya, sebuah desa kecil di lereng pegunungan Jawa Barat, hatinya tergerak. Ia tahu mungkin itu hanya harapan kosong, tapi ia sudah kehabisan pilihan. Beberapa hari kemudian, Larissa benar-benar datang ke desa itu. Ia mengenakan pakaian sederhana, jauh dari citra CEO yang biasa tampil dengan gaun dan sepatu mahal. Mobilnya berhenti di depan rumah kayu sederhana di tepi sawah. Di depan rumah itu berdiri seorang pemuda berwajah tenang, mengenakan baju polos dan sarung tergulung di pinggang. Ia memperkenalkan diri dengan sopan. "Nama saya Raffi." Larissa memperhatikan sekitar. Rumah itu dipenuhi aroma jamu dan ramuan kering yang tergantung di dinding bambu. Suasana desa terasa asing baginya, yang terbiasa dengan gedung tinggi dan ruangan berpendingin udara. Raffi menyambut dengan senyum kecil. "Ibu dari anak yang sakit itu?" tanyanya lembut. Larissa mengangguk pelan, menahan air mata. Raffi mendengarkan dengan seksama ketika Larissa menceritakan penyakit Dilan. Ia tidak banyak bicara, hanya menatap tenang dan mencatat setiap gejala yang diceritakan. Setelah diam beberapa saat, ia berkata, "Saya tidak berjanji bisa menyembuhkan, tapi saya akan berusaha." Kalimat itu sederhana, tapi nada suaranya membuat Larissa percaya. Hari itu juga, Raffi mulai menyiapkan ramuan pertama. Ia mencampur akar, daun, dan biji-bijian dari wadah kayu dengan gerakan tangan yang teratur dan hati-hati. Larissa memperhatikan setiap langkahnya. Tidak ada peralatan medis, hanya bahan alami dan ketenangan di wajah pemuda itu. Ketika ramuan siap, Raffi berkata pelan, "Bawa ini untuk diminumkan pada anak ibu setiap pagi dan sore. Jangan panik jika tubuhnya mulai bereaksi. Itu tandanya tubuhnya melawan penyakit." Larissa kembali ke kota membawa ramuan itu. Malamnya, ia menyuapkan sedikit ke bibir Dilan yang hampir tidak sadarkan diri. Ia menatap anaknya sambil berdoa dalam hati, meminta pertolongan kepada Allah agar memberinya keajaiban terakhir. Hari pertama tidak ada perubahan, hari kedua pun sama.
Tapi di hari ketiga, suhu tubuh Dilan mulai stabil. Dokter rumah sakit heran karena detak jantung dan tekanan darahnya kembali normal. Larissa tidak memberitahu mereka tentang ramuan itu. Ia hanya diam dan terus menatap wajah anaknya yang mulai bisa membuka mata. Malam itu, Larissa kembali mengunjungi Raffi. Ia menatap pemuda itu dengan mata berkaca. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskan ini, tapi anakku mulai pulih, katanya dengan suara gemetar. Raffi tersenyum ringan. Bersyukurlah Bu, itu semua karena izin Allah. Namun Larissa, yang merasa sangat berutang budi, tiba-tiba berkata tanpa berpikir, "Jika kau bisa pulihkan anakku sepenuhnya, aku rela menikahimu." Kalimat itu keluar begitu saja dari bibirnya, didorong rasa putus asa dan rasa kagum pada ketulusan Raffi. Raffi terdiam, matanya memandang Larissa lama, tapi ia tidak menjawab. Ia hanya menunduk, lalu berkata pelan, "Saya hanya ingin menyembuhkan anak ibu." Tidak lebih dari itu. Larissa menatapnya dengan rasa malu, tapi dalam hatinya ada sesuatu yang mulai berubah. Sejak malam itu, setiap hari ia datang ke desa. Kadang hanya untuk membawa kabar perkembangan anaknya, kadang hanya untuk duduk di beranda rumah Raffi dan berbicara tentang hal-hal kecil. Raffi selalu menyambut dengan tenang, tidak banyak bicara, tapi setiap kata darinya terasa menenangkan. Namun tanpa mereka sadari, dari hari ke hari, sesuatu tumbuh di antara mereka. Larissa mulai menunggu setiap pertemuan itu. Ia mulai menyadari bahwa di balik kesederhanaan Raffi, ada ketulusan yang selama ini ia cari. Dan Raffi, meski berusaha menahan diri, mulai menyadari bahwa kehadiran Larissa membawa cahaya ke dalam hidupnya yang sunyi. Hanya saja, mereka berdua belum tahu bahwa janji yang diucapkan Larissa dengan emosi akan mengubah segalanya. Janji itu akan membawa keduanya ke ujian terbesar dalam hidup mereka. Sudah 2 minggu berlalu sejak Larissa pertama kali memberikan ramuan dari Raffi kepada anaknya. Setiap hari ia mengikuti petunjuk yang diberikan dengan teliti tanpa melewatkan satu takaran pun. Pada minggu pertama, tubuh Dilan mulai bereaksi. Suhu tubuhnya naik turun, kulitnya memerah, dan ia sering mengigau di malam hari. Dokter rumah sakit menduga itu reaksi negatif dari obat sebelumnya. Namun Larissa tahu betul itu tanda yang sudah diperingatkan Raffi. Ia tidak mengatakan apapun kepada dokter. Ia hanya terus berdoa agar proses itu bukan tanda akhir, tapi awal kesembuhan. Pagi itu, untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, Dilan membuka mata lebih lama dari biasanya. Ia menatap ibunya dengan pandangan lemah namun sadar. Larissa terkejut, air matanya langsung menetes tanpa bisa ditahan. "Nak, kau sadar?" bisiknya dengan suara bergetar. Dilan mengangguk kecil, kemudian tersenyum samar. Sejak saat itu, tubuhnya mulai menunjukkan perubahan perlahan. Nafsu makan kembali, warna kulitnya mulai normal, dan setiap harinya ia bisa berbicara lebih banyak. Dokter yang memeriksanya mengaku heran. Semua hasil tes darah dan fungsi organ menunjukkan perbaikan signifikan. Tidak ada penjelasan medis yang masuk akal. Larissa hanya menunduk dan menjawab singkat, mungkin karena doa yang tidak pernah berhenti. Namun dalam hatinya, ia tahu bahwa semua itu karena ramuan dari tangan Raffi. Larissa kembali ke desa untuk menemui Raffi. Begitu tiba di rumah kayu sederhana itu, ia mendapati Raffi sedang menjemur daun-daun herbal di halaman. Udara sore terasa sejuk. Larissa menghampirinya dan mengucap terima kasih dengan suara bergetar. "Anakku mulai sembuh," katanya. Raffi berhenti sejenak, lalu menatapnya dengan senyum tenang. "Semua karena kehendak Allah, saya hanya berusaha." Larissa menatap wajah pemuda itu lama. Ada rasa kagum yang tumbuh tanpa ia sadari. Wajah Raffi sederhana, tapi tatapan matanya tenang dan jujur. Ia berbeda dari orang-orang yang selama ini Larissa temui di dunia bisnis, yang penuh ambisi dan kepura-puraan. Larissa tak menyadari bahwa cara ia memandang Raffi kini tidak lagi sama seperti dulu.
Raffi lalu berkata, ramuan ini harus tetap diberikan sampai tubuh anak ibu benar-benar kuat. Penyakitnya belum sepenuhnya hilang. Ia menyiapkan beberapa botol baru dan menyerahkannya. Saat tangan mereka bersentuhan, Larissa merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Hatinya berdebar, tapi ia segera menunduk, menahan perasaan yang belum ia pahami. Hari-hari berikutnya, Larissa sering datang ke desa. Ia tidak hanya menjemput ramuan, tapi juga membawa makanan atau bahan-bahan yang bisa membantu Raffi. Awalnya Raffi menolak karena merasa tidak enak, namun Larissa bersikeras. Anggap saja aku ingin membantu, katanya. Mereka sering berbincang di beranda rumah Raffi, tentang anaknya, tentang kehidupan, bahkan tentang hal-hal kecil yang membuat suasana terasa damai. Semakin sering bertemu, semakin dalam rasa nyaman itu tumbuh. Raffi tidak pernah menatap Larissa seperti orang lain. Ia tidak melihat kekayaan atau statusnya. Ia memperlakukan Larissa seperti manusia biasa, dan itu hal yang belum pernah Larissa rasakan selama ini. Setiap kali ia pulang ke kota, hatinya terasa berat meninggalkan desa itu. Namun kebahagiaan kecil itu tidak berlangsung lama. Suatu hari ketika Larissa tiba di rumah sakit, ia mendapati keluarganya berkumpul di ruang tunggu. Wajah mereka tegang. Adiknya langsung mendekat dan berbisik pelan, "Kak, kamu sudah mulai aneh. Orang-orang di kantor mulai membicarakanmu. Mereka bilang kamu sering pergi ke desa, bahkan meninggalkan rapat penting. Kamu harus berhenti." Larissa menatap adiknya dengan wajah dingin. "Aku tidak peduli apa yang mereka bicarakan. Selama anakku sembuh, aku akan lakukan apa saja." Ia berjalan meninggalkan mereka menuju kamar Dilan. Namun dalam hati kecilnya, kalimat adiknya menancap kuat. Ia tahu dunia bisnis tidak akan berhenti memperhatikan setiap langkahnya. Beberapa hari kemudian, Larissa kembali menemui Raffi untuk mengambil ramuan baru. Namun kali ini ekspresi Raffi berbeda. Ia tampak lebih serius dari biasanya. "Ibu Larissa, saya dengar orang kota mulai datang mencari saya," katanya tenang. "Mereka bilang saya sedang memanfaatkan ibu untuk kepentingan pribadi. Saya tidak ingin nama ibu jadi buruk." Larissa terkejut. "Siapa yang bilang begitu?" Raffi tidak menjawab. Ia hanya menatap jauh ke arah sawah. "Saya hanya ingin anak itu sembuh. Tapi kalau kedatangan saya dianggap salah, saya bisa berhenti kapan saja." Larissa menatapnya tajam. "Tidak, kau tidak akan pergi. Aku yang meminta tolong padamu, bukan sebaliknya. Jangan hiraukan omongan orang." Suaranya tegas, tapi nadanya bergetar karena marah dan takut. Ia tidak ingin kehilangan satu-satunya harapan yang tersisa. Sejak percakapan itu, hubungan mereka menjadi lebih dekat dan pribadi. Larissa mulai sering membawa Dilan sendiri ke desa untuk menjalani terapi langsung dari Raffi. Anak itu terlihat senang karena suasana pedesaan membuatnya tenang. Mereka sering makan bersama di beranda rumah Raffi setelah terapi selesai. Suatu sore, hujan turun deras. Larissa dan Dilan masih berada di rumah Raffi. Angin kencang membuat suara rintik hujan terdengar jelas di atap seng. Dilan tertidur di dipan bambu. Larissa dan Raffi duduk di dekat jendela. Raffi menyiapkan teh hangat. Saat menyerahkan cangkir itu, Larissa menatapnya lama. "Aku tidak tahu bagaimana membalas semua kebaikanmu," ucapnya pelan. Raffi menatap mata Larissa, lalu berkata lembut, "Tidak perlu dibalas. Cukup doakan saya agar selalu diberi kekuatan untuk menolong orang lain." Kata-kata itu sederhana, tapi membuat Larissa merasa seolah hatinya disentuh sesuatu yang dalam. Ia tersenyum kecil, namun pandangannya tidak beralih dari wajah pemuda itu. Malam itu, sesuatu berubah di hati keduanya. Larissa tidak lagi melihat Raffi sebagai tabib atau penyelamat, melainkan seseorang yang mulai mengisi ruang kosong di hidupnya. Sementara Raffi, yang selama ini hidup dalam kesederhanaan, mulai takut dengan perasaan yang tumbuh tanpa ia rencanakan. Namun, tanpa mereka sadari, seseorang dari perusahaan Larissa sudah mulai menyelidiki keberadaan Raffi dan hubungan mereka. Foto-foto diam-diam mulai tersebar. Dunia yang Larissa tinggalkan di kota kini perlahan mendekat, membawa masalah yang akan menguji batas cinta dan ketulusan keduanya.
Beberapa minggu berlalu sejak Dylan mulai menunjukkan tanda-tanda kesembuhan. Tubuhnya kini jauh lebih kuat, ia bisa berjalan tanpa bantuan, bahkan mulai tertawa seperti anak-anak lain. Larissa merasa seolah hidupnya dikembalikan. Namun di balik kebahagiaan itu, kabar tentang pertemuannya dengan Raffi sudah menyebar hingga ke kantor pusat. Pagi itu, Larissa tiba di ruangannya lebih awal. Ia baru saja duduk ketika sekretarisnya, Nia, datang membawa beberapa berkas. Namun kali ini Nia terlihat ragu. Setelah menutup pintu, ia berkata pelan, "Bu, maaf saya harus bilang ini. Kemarin ada wartawan yang menanyakan hubungan ibu dengan seorang pria dari desa. Katanya ibu sering ke sana untuk urusan pribadi." Larissa menatapnya dengan mata tajam. "Dari mana mereka tahu?" tanyanya tegas. Nia menunduk. Sepertinya dari orang dalam. Ada foto ibu bersama pria itu. Larissa terdiam. Ia menahan napas. Dalam foto itu, mungkin hanya terlihat dirinya sedang berbicara dengan Raffi di depan rumah bambu. Tapi bagi media, itu sudah cukup untuk membuat isu besar. Larissa sadar reputasinya bisa runtuh seketika. Ia adalah CEO perempuan termuda di perusahaannya, sosok yang dikagumi banyak orang. Sekali saja muncul gosip semacam itu, semua kerja kerasnya bisa hancur. Hari itu juga, Larissa memutuskan untuk sementara tidak ke desa. Ia tetap mengirim pesan lewat orang kepercayaannya untuk mengambil ramuan Dylan. Namun setiap malam, pikirannya tak tenang. Ia terus memikirkan Raffi. Apakah kabar ini juga sampai ke telinganya? Apakah ia diserang oleh orang-orang yang ingin menjatuhkannya? Di desa, Raffi memang mulai merasakan perubahan. Beberapa orang datang menanyakan tentang hubungannya dengan Larissa. Mereka membawa nada sindiran. "Kau ini hebat juga, bisa dekat dengan orang kota," kata salah satu warga sambil tertawa. Raffi tidak membalas, ia hanya menunduk, lalu menjauh. Ia tahu dunia kota dan desa tak pernah berjalan di jalan yang sama. Tapi hatinya mulai berat. Ia tahu bahwa selama ini, Larissa datang bukan hanya karena anaknya, tapi juga karena sesuatu yang tumbuh di antara mereka, sesuatu yang tidak bisa ia tolak meski mencoba. Sore itu, ketika matahari hampir tenggelam, Larissa datang diam-diam. Ia tidak membawa mobil perusahaan, hanya sebuah kendaraan kecil yang disetir sendiri. Saat Raffi keluar dari rumah, ia terkejut melihat Larissa berdiri di depan pagar bambu. Wajahnya tampak lelah. "Aku tidak bisa lama-lama di sini," katanya pelan. "Orang-orang sudah mulai mencurigai aku." Raffi menatapnya tanpa kata. Larissa melanjutkan, "Aku tidak peduli dengan gosip, tapi kalau ini sampai ke media, semua bisa hancur. Aku hanya ingin kau tahu, aku berterima kasih. Karena anakku hidup lagi berkat kamu." Raffi tersenyum tenang, tapi suaranya datar. "Saya tidak ingin hidup ibu jadi kacau karena saya." Larissa menatap matanya dalam-dalam. "Kau tidak salah, Raffi. Aku yang datang padamu. Aku yang berjanji. Aku tidak akan berpura-pura tidak kenal dengan orang yang telah menolong hidup anakku." Hening sejenak. Hanya suara jangkrik yang terdengar di antara mereka. Raffi lalu berkata pelan, "Saya sudah dengar semua kabar dari orang desa. Saya tidak marah, tapi saya mulai sadar, dunia kita berbeda." Larissa menatapnya dengan emosi tertahan. "Kau pikir aku peduli dengan dunia?" Raffi menjawab, "Mungkin sekarang tidak, tapi nanti, ketika semua mata menatapmu, ketika orang-orang di sekitarmu mulai menjauh, kau akan mengerti." Larissa menunduk, matanya berkaca. "Raffi, aku tidak datang untuk membicarakan dunia. Aku hanya ingin melihatmu." Raffi terdiam lama. Ia tahu hubungan ini berbahaya bagi Larissa. Tapi menatap wanita itu di depannya membuat hatinya tidak bisa berpikir logis. Ia hanya ingin melindunginya, meski dengan cara menjauh. "Kalau begitu, mulai besok jangan datang dulu," katanya akhirnya. "Biarkan semua tenang, setelah itu baru kita pikirkan apa yang harus dilakukan." Larissa menatapnya tajam. "Kau ingin aku berhenti datang?" Raffi menjawab dengan tenang, "Untuk sementara, demi anakmu." Larissa tidak menjawab, ia hanya mengangguk pelan dan pergi dengan mata berkaca.
Beberapa hari kemudian, berita itu benar-benar muncul di media daring. Judulnya tajam, CEO perempuan kaya digosipkan dekat dengan tukang ramuan desa. Komentar publik bermunculan, sebagian mencemooh, sebagian lain menuduhnya kehilangan arah karena stres akibat anaknya sakit. Di kantor, pandangan orang-orang mulai berbeda. Dewan direksi memanggilnya untuk klarifikasi. Larissa menahan semua tekanan itu dengan wajah dingin. Ia tidak menyangkal dan tidak membenarkan. Ia hanya berkata bahwa yang ia lakukan murni demi pengobatan anaknya. Namun kabar itu tidak berhenti. Semakin hari semakin banyak yang membicarakan dan bahkan beberapa investor mulai menarik kerjasama. Di tengah badai itu, Dylan menunjukkan perkembangan luar biasa. Ia sudah bisa berlari-lari kecil di taman rumah sakit. Dokter menyebut ini mukjizat medis. Larissa menangis saat mendengarnya. Ia ingin segera mengabari Raffi, tapi menahan diri. Ia tahu setiap langkahnya kini diawasi. Sementara itu, di desa, Raffi menerima surat ancaman dari seseorang yang tidak dikenal. Isinya sederhana tapi menusuk. Jangan ganggu hidup orang kaya. Jangan berpikir bisa naik derajat lewat belas kasihan. Raffi menggenggam surat itu dengan tenang. Ia tahu asalnya pasti dari orang-orang kota yang ingin menjauhkan Larissa darinya. Namun ia tidak gentar. Dalam hatinya ia hanya takut pada satu hal, bahwa Larissa akan benar-benar hilang dari hidupnya. Beberapa malam kemudian, Larissa datang lagi, tapi kali ini tidak sendirian. Ia membawa Dylan. Anak itu tampak sehat, ceria, dan langsung memeluk Raffi begitu melihatnya. "Om Raffi, aku sudah sembuh," katanya polos. Raffi tersenyum, menunduk, dan membelai rambutnya. Larissa menatap pemandangan itu dengan air mata menetes pelan. Janji itu masih berlaku, ucapnya pelan. "Aku pernah bilang, kalau anakku sembuh, aku akan menikahimu." Raffi menatapnya lama, wajahnya berubah serius. "Jangan bicara begitu di depan anakmu." Larissa tersenyum kecil. "Aku bicara sebagai ibu, bukan CEO." Hening menyelimuti ruangan bambu itu. Di luar, suara serangga malam terdengar jelas. Raffi memejamkan mata sejenak. "Larissa, aku menghargai janjimu, tapi kalau kau lakukan ini karena rasa terima kasih, jangan lanjutkan. Aku tidak butuh balasan. Aku hanya ingin kau bahagia dengan hidupmu." Larissa menatapnya tegas. "Kau pikir aku tidak tahu perasaanku sendiri? Aku datang bukan karena rasa terima kasih. Aku datang karena aku ingin bersamamu." Raffi terdiam. Ia tahu setelah kata-kata itu, segalanya tidak akan sama lagi. Dunia Larissa dan dirinya sudah bersinggungan terlalu dalam. Dan dari titik itu, cinta yang seharusnya menjadi keajaiban akan berubah menjadi ujian terbesar bagi keduanya. Malam itu, di bawah cahaya lampu redup, dua dunia yang tak seharusnya bersatu mulai saling menarik, dan badai yang lebih besar sudah menunggu di depan. 3 hari setelah pertemuan terakhir itu, Larissa memutuskan berhenti dari pekerjaannya sebagai CEO. Keputusan itu mengejutkan banyak orang. Dewan direksi memohon agar ia bertahan, tapi Larissa sudah tidak mau kembali. Ia menyerahkan seluruh tanggung jawab kepada adiknya. Media gempar, semua orang bertanya-tanya mengapa wanita muda yang sukses dan kaya raya mendadak mengundurkan diri tanpa alasan jelas. Larissa menolak wawancara, menutup semua akses publik, dan mematikan ponselnya. Hari itu juga, ia pergi ke desa bersama anaknya. Ia membawa beberapa pakaian dan barang penting saja. Ia tidak peduli dengan citra, jabatan, atau pandangan orang lain. Tujuannya hanya satu, menemui Raffi dan menepati janjinya. Ketika mobil Larissa berhenti di depan rumah bambu itu, Raffi sedang menumbuk bahan jamu di halaman. Ia terkejut melihat Larissa turun dari mobil bersama Dylan. Larissa berjalan pelan, membawa koper kecil. "Aku sudah tidak punya alasan untuk tetap di kota," ucapnya tenang. "Anakku sudah sembuh. Janji yang pernah aku ucapkan, kini waktunya ditepati." Raffi terdiam lama. Ia menatap Larissa dengan pandangan campur aduk, antara senang, takut, dan khawatir. "Kau meninggalkan segalanya untuk datang ke sini?" tanyanya pelan.
Larisa mengangguk. Aku sudah kehilangan makna hidup di sana. Semua hanya tentang angka dan reputasi. Tapi di sini aku merasa hidup kembali. Aku ingin tinggal di sini bersama kau dan anakku. Raffi menarik napas panjang. Larisa, aku tidak pantas. Aku hanya tukang ramuan. Hidupku sederhana. Dunia kita berbeda. Larisa menjawab cepat. Aku tidak peduli. Aku pernah hidup dalam kemewahan, tapi kosong. Aku tidak butuh dunia yang hanya memuja uang. Aku hanya butuh ketenangan. Raffi tidak bisa berkata-kata lagi. Ia tahu Larisa berbicara jujur. Sejak awal, ia selalu kagum pada tekad wanita itu. Namun di hatinya masih ada keraguan. Dunia luar tidak akan diam. Nama Larisa sudah terlalu besar untuk bisa hidup di tempat kecil seperti ini. Tapi di sisi lain, ia tak mampu menolak keinginan Larisa yang terlihat begitu tulus. Malamnya, setelah Dilan tidur, Larisa dan Raffi duduk di beranda rumah. Lampu minyak menerangi ruangan dengan cahaya kuning redup. Larisa memecah keheningan. Kau pernah bilang, semua ini karena izin Allah. Kalau begitu, mungkin pertemuan kita juga karena izinnya. Raffi menunduk, lalu berkata perlahan, kalau kau yakin dengan keputusanmu, aku tidak punya alasan untuk menolak. Tapi aku ingin kau sadar, hidup di sini tidak mudah. Larisa menatapnya dalam. Aku tidak mencari mudah, aku mencari hidup yang jujur. Beberapa minggu kemudian, kabar tentang pernikahan sederhana antara Raffi dan Larisa menyebar di desa. Tidak ada pesta besar, hanya akad nikah di rumah kecil dengan beberapa saksi dan seorang penghulu desa. Larisa mengenakan kebaya putih sederhana, Raffi memakai baju koko dan sarung bersih. Dilan duduk di sisi ibunya dengan wajah bahagia. Saat penghulu mengucapkan doa, Larisa menunduk. Ia merasa hatinya tenang untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Raffi menatapnya tanpa kata. Dalam diam, mereka berdua tahu bahwa hidup mereka baru saja berubah sepenuhnya. Setelah pernikahan, Larisa mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan desa. Ia belajar memasak di dapur kayu, menimba air dari sumur, dan menanam tanaman obat di kebun belakang rumah. Awalnya ia sering kesulitan. Tangannya yang dulu hanya memegang pena, kini harus terbiasa dengan cangkul dan pisau dapur. Tapi ia tidak mengeluh. Ia menjalani semuanya dengan sabar. Raffi selalu membantu setiap kali ia terlihat kesulitan. Ia tidak memperlakukan Larisa seperti orang kota yang harus dilayani. Ia memperlakukan Larisa sebagai pasangan sejajar. Mereka berbagi tugas, berbicara setiap malam tentang kehidupan, dan saling memahami tanpa banyak kata. Namun di luar sana, dunia tidak berhenti. Media mulai menemukan keberadaan mereka. Foto pernikahan Larisa tersebar luas. Judul berita menjadi bahan perdebatan. CEO kaya menikah dengan tukang ramuan desa. Komentar publik terbagi dua. Ada yang memuji keberaniannya, tapi lebih banyak yang mencibir. Mereka menyebutnya gila, bodoh, bahkan kehilangan akal karena meninggalkan kekayaan demi pria miskin. Kabar itu akhirnya sampai juga ke telinga keluarga besar Larisa. Adiknya, yang kini menggantikan posisi CEO, datang ke desa untuk menemuinya. Wajahnya marah. Kau sadar apa yang kau lakukan? Kau mempermalukan keluarga, katanya keras. Larisa tetap tenang. Aku tidak mempermalukan siapapun. Aku hanya memilih hidupku sendiri. Lalu anakmu, kau pikir ia akan bahagia tumbuh di tempat seperti ini? Larisa menatap Dilan yang sedang bermain di halaman dengan wajah ceria. Lihat dia, apakah itu wajah anak yang tidak bahagia? Adiknya tidak bisa menjawab. Ia hanya menggeleng lalu berkata, "Kau akan menyesal." Setelah itu ia pergi, meninggalkan Larisa berdiri sendirian. Hari-hari berlalu, hidup mereka sederhana tapi damai. Larisa dan Raffi mulai meracik jamu dalam jumlah besar karena banyak orang dari luar desa datang mencari pengobatan. Dilan tumbuh sehat dan menjadi anak yang ceria. Namun masalah baru muncul. Pemerintah daerah mengirim surat peringatan. Mereka menuduh Raffi menjual ramuan tanpa izin resmi.
Larissa yang terbiasa menghadapi masalah besar segera mengambil alih. Ia menemui kepala daerah, menjelaskan semua prosedur, dan dengan tegas melindungi Raffi dari tuduhan itu. Tapi dalam pertemuan itu, ia kembali bertemu dengan dunia yang dulu ia tinggalkan, dunia yang penuh dengan orang bermuka dua. Beberapa pejabat mengenalinya dan mencoba memanfaatkan situasi. "Kalau ibu mau, kami bisa bantu urus izinnya asal ada sedikit penghargaan," kata mereka sambil tersenyum licik. Larissa menatap mereka dengan tatapan dingin. "Saya tidak membeli keadilan. Jika izin butuh uang haram, lebih baik tidak usah." Ia berdiri dan pergi tanpa menoleh. Dalam perjalanan pulang, ia berpikir panjang. Ia sadar bahwa kebenaran tidak bisa dilindungi hanya dengan niat baik. Dunia akan selalu mencoba menekan. Malam itu, ia menceritakan semuanya kepada Raffi. "Aku tidak takut miskin, tapi aku takut kalau kebenaran kita diinjak," katanya. Raffi mengangguk. "Selama kita jujur, Allah akan jaga." Namun malam itu juga, seseorang dari luar desa datang membawa kabar buruk. Ada perusahaan besar yang ingin menguasai lahan tempat Raffi mencari bahan herbal. Mereka mengklaim tanah itu milik pemerintah dan akan dijadikan proyek industri. Jika itu terjadi, semua bahan ramuan akan lenyap dan kehidupan mereka hancur. Larissa terdiam. Ia tahu siapa yang ada di balik proyek itu, mantan perusahaannya sendiri. Dunia yang dulu ia pimpin, kini menjadi lawan yang akan menghancurkan tempat di mana ia menemukan cinta dan kedamaian. Ia menatap Raffi lama. "Kita tidak akan diam," katanya pelan tapi pasti. "Kali ini aku tidak akan biarkan mereka mengambil yang bukan haknya." Raffi memandangnya serius. Ia tahu badai besar sudah menunggu. Namun kali ini mereka akan melawannya bersama, bukan sebagai CEO dan tukang jamu, tapi sebagai suami istri yang berdiri di atas keyakinan yang sama. Keesokan harinya, pagi di desa terasa berbeda. Udara yang biasanya tenang kini dipenuhi bisik-bisik. Beberapa warga datang ke rumah Raffi dengan wajah khawatir. Mereka membawa kabar bahwa sekelompok orang dari kota datang dengan surat izin proyek pembangunan pabrik di sekitar hutan kecil tempat Raffi biasa mengambil bahan ramuan. Mereka memasang papan bertuliskan, "Tanah ini milik perusahaan farmasi Nusantara Medika." Larissa tahu nama itu. Itu adalah perusahaan yang dulu ia pimpin, perusahaan yang kini dikendalikan adiknya. Larissa langsung menuju lokasi bersama Raffi. Di sana sudah berdiri beberapa pekerja yang menandai pohon dan menancapkan bendera proyek. Salah satu dari mereka menghampiri dengan wajah angkuh. "Ibu Larissa, kami bekerja atas perintah pemilik baru. Silahkan kalau ingin bicara langsung ke kantor pusat," katanya sambil menatap sinis. Larissa menggenggam tangan Raffi erat. "Hentikan semua kegiatan ini. Tanah ini masih digunakan warga untuk pengobatan," katanya tegas. Lelaki itu hanya tertawa. "Maaf Bu, ini sudah urusan hukum. Tidak ada yang bisa menghentikan." Mereka meninggalkan lokasi tanpa peduli. Setelah rombongan itu pergi, Larissa menatap papan proyek itu lama. Ia tahu adiknya tidak akan berhenti. Ia sudah tahu caranya bekerja, keras, dingin, dan penuh ambisi. Larissa pulang dengan wajah tegang. Sepanjang jalan, Raffi hanya diam. Ia tahu istrinya sedang menahan emosi. Di rumah, Larissa memandangi Dilan yang sedang bermain di halaman. "Aku tidak mau dia kehilangan masa depannya seperti aku kehilangan masa lalu," katanya pelan. Raffi menjawab, "Kita akan cari cara yang benar, tanpa harus melawan dengan marah." Tapi Larissa menggeleng. "Raffi, mereka bukan orang yang bisa diajak bicara baik-baik. Mereka akan terus datang sampai kita menyerah." Hari berikutnya, Larissa memutuskan pergi ke kota untuk menemui adiknya. Sudah hampir 6 bulan ia tidak ke sana sejak meninggalkan jabatan. Begitu memasuki gedung yang dulu ia pimpin, para karyawan memandangnya dengan campuran heran dan canggung. Mereka berbisik-bisik ketika Larissa berjalan melewati koridor. Beberapa di antaranya menunduk karena malu, sebagian lain hanya memandangi tanpa berani berbicara. Di ruang direksi, adiknya sudah menunggu. Wajahnya tegas tapi dingin. "Aku sudah menduga kau akan datang," katanya.
Larissa langsung duduk. Hentikan proyek di hutan itu. Tanah itu masih digunakan warga, terutama untuk pengobatan herbal. Kau tahu nilainya bagi banyak orang. Adiknya menatapnya datar. Nilainya, kau bicara seolah masih punya hak di perusahaan ini. Kau sudah pergi, Kak. Sekarang aku yang memimpin. Larissa menatap tajam. Aku tahu, tapi jangan gunakan kekuasaanmu untuk menghancurkan tempat yang memberi kehidupan bagi orang lain. Adiknya tersenyum tipis. Aku hanya menjalankan rencana yang dulu kau tolak. Bedanya, aku tidak pakai hati, aku pakai logika bisnis. Dunia ini tidak bergerak karena belas kasihan, Kak. Kalimat itu membuat Larissa terdiam. Ia bangkit dan menatapnya satu kali lagi sebelum berkata, "Kau benar, dunia ini tidak bergerak karena belas kasihan. Tapi kalau semua orang hanya berpikir uang, maka tidak ada manusia yang tersisa." Setelah itu ia pergi, meninggalkan ruangan itu dengan langkah berat. Sampai di desa, Raffi sudah menunggu di depan rumah. Larissa memeluknya begitu turun dari mobil. "Mereka tidak akan berhenti," katanya dengan suara lelah. "Bahkan kalau aku bicara dengan hati pun, mereka hanya mendengar angka." Raffi menatapnya tenang. "Kalau begitu, biar aku yang hadapi dari sini. Kita tidak bisa lawan mereka dengan cara mereka, tapi kita bisa lindungi apa yang kita punya." Hari-hari berikutnya penuh tekanan. Orang-orang perusahaan datang hampir setiap minggu, membawa surat dan ancaman. Mereka mulai menebang beberapa pohon. Raffi dan warga berusaha menghentikan, tapi petugas keamanan proyek memaksa dengan kasar. Beberapa warga diintimidasi agar menjual tanah mereka. Larissa melihat itu dengan mata kepala sendiri. Satu malam, seorang warga datang dengan wajah panik. "Bu, mereka sudah menebang sampai dekat sungai. Besok alat berat akan masuk." Larissa langsung berdiri, mengambil jaket dan berkata kepada Raffi, "Kita tidak bisa diam." Mereka pergi ke lokasi bersama beberapa warga. Begitu sampai, mereka melihat puluhan orang sedang menyiapkan mesin. Larissa berjalan ke depan dan berdiri di tengah lahan. "Hentikan semua, ini bukan tanah kalian," teriaknya lantang. Seorang mandor mendekat dengan nada kasar. "Minggir, Bu, kami kerja sesuai perintah." Larissa tidak bergeming. Raffi berdiri di sampingnya, menatap tajam para pekerja. Situasi menegang. Salah satu pekerja mencoba memindahkan Larissa dengan paksa, namun Raffi menahan tangannya. "Jangan sentuh istri saya," katanya tegas. Pertengkaran kecil terjadi hingga warga lain datang membantu. Akhirnya, pihak proyek mundur sementara. Tapi Larissa tahu, itu hanya sementara. Mereka akan kembali dengan cara yang lebih keras. Malam itu, Larissa duduk di depan rumah sambil menatap langit. "Raffi, aku tidak tahu sampai kapan kita bisa bertahan, tapi aku tidak mau menyerah." Raffi menatapnya dengan mata tenang. "Kita akan tetap berdiri di sini. Tidak semua yang besar itu benar. Selama niat kita baik, Allah akan tunjukkan jalan." Namun keesokan harinya, kabar lebih buruk datang. Seorang wartawan datang ke desa membawa surat kabar. Di halaman depan terpampang foto Larissa sedang berdebat dengan pekerja proyek. Judul besar di atasnya, "Larissa kembali bikin onar, ganggu proyek pemerintah demi kepentingan pribadi." Larissa membaca berita itu dengan wajah kaku. Tangannya gemetar. "Mereka sudah mulai menghancurkan nama kita lagi," katanya pelan. Raffi memegang bahunya. "Jangan khawatir, kebenaran tidak butuh pembuktian dari koran." Tapi dalam hati Larissa tahu, ini belum berakhir. Malamnya, Dilan datang menghampiri ibunya. "Bu, kenapa mereka jahat sama kita?" tanyanya polos. Larissa memeluk anak itu erat. "Tidak semua orang jahat, Nak. Hanya saja, banyak yang lupa apa arti benar dan salah." Dalam diam, Larissa memutuskan sesuatu. Ia akan melawan, tidak lagi dengan kata-kata, tapi dengan bukti. Ia akan tunjukkan kepada semua orang bahwa ramuan yang mereka anggap primitif adalah pengobatan yang nyata dan bermanfaat. Ia akan membuktikan bahwa kehidupan sederhana yang ia pilih bukan kesalahan. Raffi mendukung sepenuhnya. Mereka mulai bekerja keras, membuka pengobatan gratis untuk warga dan pasien dari luar kota. Setiap orang yang sembuh menjadi saksi bahwa apa yang mereka lakukan bukan penipuan. Perlahan, nama mereka mulai dikenal luas. Tapi, semakin besar nama mereka, semakin kuat tekanan dari pihak yang merasa terancam. Di tengah perjuangan itu, Larissa tidak lagi takut kehilangan apapun.
Ia hanya ingin satu hal, melindungi kebenaran yang ia lihat dengan mata kepala sendiri, dan cinta yang telah ia perjuangkan dengan seluruh hidupnya. Namun, badai sesungguhnya belum datang. Karena malam itu, dari kejauhan, lampu-lampu mobil hitam terlihat menuju desa. Dan di dalam salah satunya, duduk seseorang yang pernah menjadi bagian dari hidup Larissa, yang kini datang bukan untuk menolong, tapi untuk mengakhiri semua yang telah ia bangun bersama Raffi. Malam itu, udara terasa berat. Dari kejauhan, suara mesin mobil terdengar makin dekat. Lampu-lampu terang menembus gelap jalan desa yang biasanya sunyi. Warga keluar dari rumah masing-masing untuk melihat apa yang terjadi. Raffi berdiri di depan rumah bersama Larissa, matanya menatap lurus ke arah jalan tanah yang menuju ke halaman mereka. 4 mobil hitam berhenti, dan dari mobil pertama keluar seorang pria berjas rapi. Langkahnya mantap, wajahnya tegas. Raffi mengenali sosok itu dari foto yang pernah ia lihat di surat kabar. Pria itu adalah Farhan, mantan suami Larissa. Larissa terdiam, tubuhnya kaku seperti batu. Ia tidak menyangka orang yang dulu meninggalkannya akan datang ke tempat sejauh ini. Farhan mendekat perlahan, diikuti beberapa orang berpakaian formal. "Kau sulit sekali dicari, Larissa," katanya dengan nada dingin. "Aku tidak datang untuk bernostalgia. Aku datang untuk mengambil kembali apa yang menjadi hakku." Larissa menatap tajam. "Apa maksudmu?" Farhan melirik ke arah Raffi yang berdiri di sampingnya. "Aku tidak bicara padamu," katanya dengan nada sinis. "Aku bicara dengan orang yang berani merebut sesuatu yang bukan miliknya." Raffi menatapnya tenang. "Aku tidak merebut siapapun, dia datang ke sini atas keinginannya sendiri." Farhan mendengus. "Kau pikir aku percaya begitu saja? Semua orang di kota tahu apa yang terjadi. Kau mempermalukan nama keluarga Larissa. Sekarang kau hidup dengan tukang jamu?" Warga yang berkumpul di sekitar rumah hanya diam, menatap tanpa berani bersuara. Larissa menegakkan tubuhnya. "Farhan, kau sudah menceraikanku bertahun-tahun lalu. Kau tidak punya hak lagi atas hidupku. Aku tidak akan biarkan kau datang dan menginjak harga diriku di depan orang lain." Farhan tersenyum dingin. "Aku tidak peduli dengan dirimu, Larissa. Aku datang untuk anakku. Dilan akan ikut aku ke kota malam ini." Kalimat itu membuat Larissa tersentak. "Kau tidak bisa mengambil Dilan, dia sudah bahagia di sini." Farhan menatap tajam. "Aku ayah kandungnya, dan aku punya semua dokumen hukum untuk membuktikannya." Ia mengeluarkan map dari tangannya dan menyerahkannya kepada orang di belakangnya. "Kalau perlu, aku akan pakai jalur pengadilan." Larissa hampir tidak bisa menahan emosinya. "Kau tidak pernah peduli pada Dilan selama ini. Saat dia sekarat di rumah sakit, kau bahkan tidak datang. Sekarang setelah dia sembuh, kau datang untuk mengambilnya." Farhan menjawab dengan datar. "Aku hanya tidak mau anakku tumbuh di tengah kebodohan seperti ini. Hidup di desa dengan ramuan-ramuan kotor dan orang kampung. Itu bukan masa depan yang pantas baginya." Raffi melangkah maju. "Jangan hina kehidupan kami. Tidak semua yang sederhana itu kotor. Tidak semua yang kaya itu benar." Farhan mendekat dengan wajah menegang. "Kau tidak tahu tempatmu, Raffi. Dunia kami berbeda. Jangan bermimpi bisa hidup setara dengan orang seperti aku." Larissa berdiri di antara mereka, menatap Farhan dengan mata penuh amarah. "Cukup, Farhan. Aku tidak akan biarkan kau berbicara seperti itu di depan anakku." Saat itu Dilan keluar dari rumah. Ia berdiri di depan pintu dengan wajah bingung. "Ayah?" Suaranya pelan. Farhan menatapnya dengan senyum tipis. "Nak, ikut ayah pulang ya. Ibu sudah tidak tahu apa yang terbaik buatmu." Dilan menatap ibunya lalu menatap Raffi. "Aku mau tinggal di sini. Aku suka di sini. Aku sehat di sini." Farhan mendengus dan melangkah ke arah anak itu, tapi Raffi berdiri menghadang. "Jangan paksa anak yang tidak mau ikut." Salah satu anak buah Farhan mencoba mendorong Raffi, tapi Raffi menahan tangannya. Ketegangan memuncak. Beberapa warga maju untuk melindungi Raffi dan Larissa. Suasana jadi panas.
Namun sebelum terjadi keributan besar, Larissa berteriak, "Cukup!" Suaranya keras dan tegas. Semua orang berhenti bergerak. Larissa menatap Farhan tajam. "Kalau kau ingin membawa Dilan, bawa aku juga. Aku tidak akan biarkan dia pergi sendirian dengan orang yang bahkan tidak tahu caranya mencintai." Farhan menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Baik, tapi kau akan menyesal." Ia berbalik dan masuk ke mobilnya. "Aku akan kembali dengan cara yang lebih resmi. Aku akan pastikan dunia tahu siapa sebenarnya dirimu." Farhan meninggalkan desa, meninggalkan debu di jalan tanah dan ketegangan yang belum reda. Warga perlahan bubar. Larissa berdiri diam, menatap ke arah jalan yang baru saja dilewati Farhan. Raffi menghampiri dan memegang bahunya. "Kau tidak perlu takut, kita hadapi bersama." Larissa menatap Raffi. "Aku tidak takut padanya, aku hanya takut pada masa laluku yang tidak pernah mau berhenti mengejarku." Beberapa hari setelah kejadian itu, benar saja, surat panggilan dari pengadilan datang. Farhan menggugat hak asuh Dilan dengan alasan Larissa tidak layak menjadi ibu karena memilih hidup bersama pria yang dianggap tidak setara. Berita itu langsung memenuhi halaman depan media besar. Nama Raffi kembali jadi bahan ejekan publik. Banyak wartawan datang ke desa untuk mengambil gambar rumah mereka. Larissa menolak diwawancara. Ia hanya fokus pada Dilan yang mulai resah karena melihat ibunya sedih. Raffi menenangkan mereka berdua. "Biarkan mereka bicara, kita jalani saja dengan tenang." Tapi Larissa tahu, ini bukan sekedar masalah hukum. Ini tentang harga diri, tentang perjuangan mempertahankan keluarga yang dibangun dengan susah payah. Sidang pertama digelar di kota. Larissa datang dengan pakaian sederhana. Raffi duduk di belakang ruangan, diam tapi siap menghadapi apapun. Di sisi lain, Farhan datang dengan pengacara mahal dan membawa banyak dokumen. Suasana ruang sidang tegang. Hakim mempersilahkan Larissa berbicara. Dengan suara mantap, Larissa menceritakan bagaimana ia membesarkan Dilan sendirian, bagaimana anaknya hampir mati tanpa pengobatan, dan bagaimana Raffi menolong tanpa meminta imbalan. "Anak saya hidup karena bantuan orang ini," katanya sambil menatap Raffi. "Dan sekarang kalian ingin memisahkan kami karena status sosial?" Ruang sidang hening. Hakim menatap Farhan. "Apakah Anda punya bukti bahwa lingkungan di mana anak ini tinggal tidak layak?" Farhan menjawab cepat, "Saya punya. Lihat berita-berita yang beredar. Mereka tinggal di tempat tanpa fasilitas kesehatan, tanpa pendidikan." Hakim kembali menatap Larissa. "Benarkah itu?" Larissa menjawab tenang, "Kami memang hidup sederhana, tapi anak saya sehat, bersekolah, dan bahagia. Bukankah itu yang paling penting?" Sidang ditunda, tapi keputusan awal menguntungkan Farhan. Ia mendapat hak kunjungan sementara, dan dalam waktu dekat pengadilan akan memutuskan siapa yang berhak penuh atas Dilan. Malam itu, Larissa menangis di depan rumah. Raffi duduk di sampingnya, menggenggam tangannya erat. "Aku tidak akan biarkan mereka ambil Dilan. Sekalipun aku harus kehilangan segalanya, aku akan tetap bertahan." Raffi menatapnya serius. "Kau tidak akan sendiri. Kita akan lawan mereka sampai akhir." Namun Raffi belum tahu bahwa orang-orang Farhan sudah mulai menyebar. Mereka mencoba menakut-nakuti warga desa agar menjauh dari Raffi dan Larissa. Bahkan beberapa pasien yang biasa datang tiba-tiba berhenti. Dan pada malam berikutnya, rumah kecil mereka dilempari batu oleh orang tak dikenal. Larissa langsung memeluk Dilan dan menunduk melindunginya. Raffi berlari keluar, tapi tidak sempat melihat siapa pelakunya. Di tanah depan rumah tertulis pesan dengan cat merah, "Pergi dari sini sebelum kami paksa." Raffi berdiri lama menatap tulisan itu. Hujan mulai turun. Ia tahu satu hal, mereka sedang diincar. Tapi kali ini, ia tidak akan mundur. Karena yang mereka lawan bukan hanya ketidakadilan, tapi masa lalu yang mencoba menghancurkan kehidupan yang baru saja mereka bangun dengan cinta dan kejujuran. Hari-hari berikutnya di desa berubah menjadi ketegangan yang tak berkesudahan. Setelah insiden pelemparan batu itu, warga menjadi waspada. Beberapa malam, Raffi berjaga di depan rumah. Larissa tak pernah tidur nyenyak lagi. Dilan tidur di pangkuannya setiap malam, takut setiap kali mendengar suara kendaraan melintas di depan rumah.
Mereka tahu semua ini bukan sekadar ancaman biasa. Farhan dan orang-orangnya ingin memaksa mereka pergi dengan ketakutan. Pagi itu, kepala desa datang menemui mereka. Wajahnya tegang. "Larissa, Raffi, aku mendapat kabar kalau aparat akan datang untuk menertibkan lahan di hutan. Mereka bilang kalian mendirikan tempat pengobatan tanpa izin. Aku tak bisa hentikan mereka." Larissa menatapnya tajam. "Kami tidak mendirikan apapun tanpa izin. Kami hanya mengobati orang sakit." Kepala desa mengangguk pelan. "Aku tahu, tapi perintah dari atas langsung, dari pihak proyek. Mereka bawa dokumen resmi." Raffi mengepalkan tangan. "Mereka akan hancurkan tempat yang kami pakai untuk mengambil tanaman obat," katanya lirih. Larissa berdiri. "Kalau begitu kita hadapi di sana. Aku tidak akan biarkan mereka ambil tanah itu begitu saja." Siang itu, Larissa, Raffi, dan beberapa warga berangkat ke hutan. Di sana sudah ada sejumlah aparat dan kendaraan berat. Seorang pria berbaju dinas mendekat sambil memegang map. "Kami hanya menjalankan perintah. Tempat ini akan dijadikan lokasi pabrik," katanya datar. Larissa berdiri tegak. "Saya Larissa, mantan CEO perusahaan yang memiliki proyek ini. Saya tahu tanah ini tidak termasuk dalam izin pembangunan. Kalian tidak berhak menebang apapun di sini." Pria itu terkejut. "Kami dapat perintah langsung dari pimpinan baru." Larissa menjawab cepat. "Pimpinan baru itu adikku, dan aku tahu dia tidak berani mengubah isi izin tanpa persetujuan pemerintah pusat. Kalau kalian lanjutkan ini, aku laporkan kalian sebagai pelanggar hukum." Aparat mulai saling pandang, beberapa terlihat ragu. Tapi dari belakang muncul mobil hitam yang membawa seseorang, Farhan. Ia turun dengan pakaian lengkap, wajahnya penuh keyakinan. "Kau memang tidak berubah, Larissa," katanya dingin. "Selalu bicara seolah kau paling benar. Tapi kali ini, kau tidak punya kuasa lagi." Larissa menatapnya tajam. "Aku tidak butuh jabatan untuk membela kebenaran." Farhan tertawa kecil. "Kebenaran? Kau pikir kau tahu apa itu kebenaran? Kau tinggalkan keluargamu demi pria ini. Kau hancurkan reputasimu. Dan sekarang kau mau menghalangi proyek besar negara hanya karena sepetak tanah dan beberapa tanaman busuk?" Raffi melangkah maju. Suaranya tenang tapi tegas. "Proyek besar tidak seharusnya menghancurkan kehidupan kecil orang lain. Tanaman yang kau sebut busuk itu sudah menyelamatkan ratusan nyawa." Farhan mendengus, lalu memberi isyarat kepada para pekerja. "Lanjutkan pekerjaan, jangan hiraukan mereka." Mesin mulai menyala, suara rantai dan alat berat menggema di hutan. Warga panik. Raffi dan Larissa berdiri di depan alat berat, menghalangi jalan. Operator mesin berhenti ragu. Farhan berteriak, "Jalankan, mereka tidak punya wewenang di sini." Tiba-tiba salah satu warga merekam kejadian itu dengan ponselnya. Video itu langsung tersebar di media sosial. Dalam waktu singkat, berita tentang mantan CEO yang menolak proyek negara menjadi viral. Netizen terbelah dua, ada yang memuji keberanian Larissa, ada juga yang menuduhnya mencari perhatian. Namun yang tidak disangka, video itu menarik perhatian seorang wartawan investigasi yang pernah mengenal Larissa saat masih bekerja di perusahaan. Malam itu, wartawan itu datang ke desa. Namanya Dani. Ia mewawancarai warga dan melihat langsung tempat pengobatan herbal yang dikelola Raffi. Ia mencatat nama-nama pasien yang sembuh. Salah satunya adalah anak pejabat daerah yang sebelumnya dinyatakan tidak bisa disembuhkan oleh rumah sakit besar. Dalam waktu beberapa hari, laporan itu naik ke media nasional. Judulnya, "Di balik ramuan desa, tersembunyi keajaiban yang tidak diakui dunia medis." Kabar itu membuat situasi berbalik. Pemerintah pusat mulai menunda proyek pabrik karena menunggu hasil investigasi. Farhan marah besar. Ia datang lagi ke desa malam-malam, kali ini sendirian. "Kau pikir kau menang, Larissa?" katanya sambil menatap tajam. "Kau cuma memalukan dirimu sendiri. Semua orang menganggapmu gila." Larissa berdiri tegak di depan rumah. "Aku tidak peduli apa kata orang. Aku hanya melindungi tempat yang memberi kehidupan. Aku tidak takut kehilangan apapun lagi." Farhan menatapnya tajam, lalu berkata pelan, "Baik, kalau begitu, jangan salahkan aku kalau aku mengambil kembali anakku."
Besok aku akan datang lagi, bukan dengan ancaman, tapi dengan surat pengadilan dan polisi. Ia berbalik dan pergi tanpa menoleh. Setelah Farhan pergi, Larissa jatuh terduduk. Raffi memegang bahunya. Dia akan datang lagi. Kita harus bersiap. Larissa mengangguk lemah. Raffi, aku sudah siap kehilangan segalanya, tapi aku tidak siap kehilangan anakku. Raffi menatapnya dengan mata penuh tekad. Kalau dia ingin melawan hukum, biar aku yang berdiri di depannya. Keesokan harinya, suasana desa berubah mencekam. Mobil polisi dan aparat datang. Mereka membawa surat perintah pengambilan anak. Larissa berlari ke dalam rumah, memeluk Dilan erat. Polisi mengetuk pintu dan memaksa masuk. Raffi mencoba menghadang, tapi salah satu aparat menahan tubuhnya. Farhan masuk dengan pengacara dan beberapa saksi. Larissa, tolong jangan buat ini sulit, katanya datar. Aku hanya ingin membawa anakku ke tempat yang layak. Larissa menatapnya dengan air mata jatuh di pipi. Layak menurutmu, bukan menurut dia. Farhan menunduk lalu berkata, aku ayahnya, aku berhak. Tapi sebelum ia bisa menyentuh Dilan, wartawan Dani datang dengan tim media. Mereka menyiarkan langsung kejadian itu. Kamera mengarah ke Larissa yang menangis sambil memeluk anaknya. Dani berteriak, kami punya bukti bahwa Dilan tidak ingin dibawa pergi. Ini bukan pengambilan legal, ini paksaan. Polisi ragu. Beberapa warga mulai datang, berteriak agar Farhan berhenti. Situasi kacau. Raffi berdiri di depan pintu, menatap Farhan. Cukup, jangan rusak masa depan anakmu dengan kebencianmu. Farhan menatapnya, wajahnya merah karena marah. Tapi setelah melihat Dilan memeluk ibunya erat, wajahnya perlahan melunak. Ia menunduk, lalu berkata pelan, aku hanya ingin dia bahagia. Raffi menjawab, maka biarkan dia di tempat di mana ia merasa bahagia. Farhan diam lama. Ia menatap Larissa sekali lagi, lalu berbalik dan meninggalkan rumah tanpa kata. Mobil-mobil aparat perlahan pergi, meninggalkan debu dan keheningan. Larissa jatuh terduduk, air matanya mengalir deras. Dilan memeluk ibunya erat. Raffi berjongkok di samping mereka, menggenggam tangan Larissa. Kita sudah melewati setengah jalan, katanya. Sekarang kita harus bersiap menghadapi akhir yang sebenarnya. Larissa mengangguk pelan. Dalam hatinya ia tahu, perjuangan belum selesai. Dunia luar mungkin berhenti menyerang untuk sementara, tapi masalah di antara dirinya dan Raffi belum benar-benar selesai. Karena di balik semua itu, masih ada rahasia yang belum terungkap. Rahasia yang disembunyikan Raffi selama bertahun-tahun, yang bisa mengubah segalanya. Dan rahasia itu akan muncul tidak lama lagi, tepat ketika mereka mulai berpikir bahwa badai telah berlalu. Beberapa hari setelah insiden dengan Farhan dan aparat, suasana desa berangsur tenang. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Larissa mulai menyadari perubahan sikap Raffi. Ia sering duduk sendirian di depan rumah hingga larut malam, pandangannya kosong menatap jalan desa. Ketika ditanya, ia hanya menjawab singkat bahwa ia sedang memikirkan sesuatu. Larissa merasa ada yang disembunyikan. Ia tidak ingin menuduh tanpa dasar, tapi hatinya tidak tenang. Hingga suatu pagi, seorang pria tua datang dari kota membawa amplop besar. Ia memperkenalkan diri sebagai mantan karyawan perusahaan farmasi yang dulu dipimpin Larissa. Saya datang bukan untuk mengusik, Bu. Saya hanya ingin menyampaikan sesuatu yang selama ini tidak pernah diketahui siapapun, katanya dengan suara pelan. Larissa membuka amplop itu perlahan. Isinya beberapa dokumen lama. Di bagian atas tertera logo perusahaan dan tanda tangan seseorang yang sangat ia kenal, ayahnya, pendiri perusahaan itu. Tapi yang membuat Larissa terkejut adalah nama lain di bawahnya. Tertulis jelas, Raffi bin Rahman sebagai anak dari salah satu pekerja pabrik yang dulu dipecat secara sepihak karena kecelakaan kerja yang melibatkan kesalahan manajemen perusahaan. Larissa menatap pria tua itu. Apa maksudnya ini? Pria itu menatapnya dengan mata berat. Ayah Raffi dipecat tanpa pesangon. Ia meninggal beberapa bulan setelahnya karena tidak mampu membayar biaya pengobatan. Raffi masih kecil saat itu. Sejak saat itu, ia bersumpah akan menebus apa yang menimpa keluarganya.
Ia belajar tentang tanaman obat, tentang penyembuhan alami, dan membaktikan hidupnya untuk membantu orang sakit. Larissa terdiam. Semua kejadian selama ini tiba-tiba masuk akal. Tatapan tenang Raffi, cara dia menghindari pembicaraan tentang masa lalunya, dan ketegasannya melindungi hutan tempat ia mengambil bahan ramuan. Semua berawal dari luka masa lalu yang ternyata bersinggungan langsung dengan keluarganya sendiri. Malam itu, Larissa menunggu Raffi pulang dari tempat pengobatan. Begitu Raffi masuk, ia langsung menatapnya dalam. "Kau pernah bekerja di perusahaan ayahku?" tanyanya pelan tapi tajam. Raffi terdiam. "Aku tidak bekerja di sana, tapi ayahku dulu iya." Larissa melangkah mendekat. "Dan dia dipecat tanpa pesangon?" Raffi menunduk. "Benar. Kenapa kau tidak pernah memberitahuku?" Raffi menarik nafas panjang. "Aku tidak ingin kau merasa bersalah. Aku tidak datang ke hidupmu untuk membalas dendam. Aku datang karena aku ingin mengakhiri lingkaran kesalahan yang dimulai oleh orang-orang sebelum kita." Larissa menatapnya lama. Air matanya menetes pelan. "Jadi selama ini kau tahu siapa aku?" Raffi mengangguk. "Sejak pertama kali kau datang ke rumahku." Larissa mengusap wajahnya. "Kau tetap menolongku, padahal aku bagian dari keluarga yang menghancurkan hidup ayahmu." Raffi menjawab dengan suara tenang. "Aku tidak menyembuhkan Dilan karena dia anakmu. Aku menyembuhkannya karena dia anak kecil yang butuh hidup. Aku tidak ingin mengulang kebencian. Kalau aku biarkan dendam itu tinggal di hatiku, aku tidak akan pernah tenang." Suasana hening. Hanya suara jangkrik di luar rumah yang terdengar. Larissa duduk perlahan, mencoba memahami perasaan yang bercampur antara marah, sedih, dan kagum. "Kau tahu," katanya pelan, "aku tidak tahu apakah aku harus bangga atau merasa bersalah. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah lari dari kenyataan." Beberapa hari setelah pengakuan itu, Raffi menerima surat panggilan resmi dari pihak pemerintah daerah. Mereka memintanya hadir ke kota untuk memberikan keterangan tentang pengobatan herbal yang viral di media. Awalnya Larissa khawatir, takut Raffi akan dijebak. Tapi Raffi menenangkannya. "Aku tidak punya apapun untuk disembunyikan. Kalau mereka ingin tahu kebenarannya, biarkan mereka dengar langsung dariku." Hari yang ditentukan pun tiba. Raffi datang ke kantor pemerintahan dengan pakaian sederhana. Di dalam ruang rapat besar, hadir perwakilan dari Dinas Kesehatan, media, dan bahkan investor asing yang tertarik dengan metode pengobatan alami yang ia kembangkan. Larissa duduk di deretan belakang bersama Dilan. Seorang pejabat membuka acara. "Saudara Raffi, banyak orang ingin tahu bagaimana ramuan yang Anda buat bisa menyembuhkan penyakit yang gagal disembuhkan rumah sakit besar. Bisa jelaskan dasar pengetahuan Anda?" Raffi menjawab dengan suara mantap. "Saya bukan dokter, saya hanya belajar dari pengalaman hidup. Saya menyaksikan ayah saya meninggal tanpa pertolongan karena tidak mampu membayar pengobatan. Dari situ saya bertekad, tidak boleh ada orang miskin yang mati karena tidak punya uang. Semua bahan yang saya pakai berasal dari tanah ini, tanah yang kalian anggap tak berharga. Tapi di tangan yang sabar, tanah ini bisa menyembuhkan." Ruangan hening, semua orang memperhatikan dengan serius. "Dan untuk Ibu Larissa," lanjut pejabat itu, "apa benar Anda sudah meninggalkan perusahaan besar demi hidup sederhana bersama beliau?" Larissa berdiri. "Benar, karena saya belajar satu hal penting dari Raffi. Kesembuhan bukan hanya soal tubuh, tapi juga hati. Saya meninggalkan dunia yang membanggakan diri dengan harta, tapi kehilangan nurani. Di tempat ini, saya menemukan kembali makna hidup." Tepuk tangan terdengar di ruangan. Wartawan mulai menulis cepat. Salah satu pejabat berdiri dan berkata, "Kami akan menghentikan proyek pembangunan pabrik di kawasan hutan yang digunakan sebagai lahan herbal. Mulai hari ini, tempat itu ditetapkan sebagai kawasan konservasi tanaman obat tradisional." Air mata Larissa menetes. Ia menatap Raffi yang hanya tersenyum kecil. "Allah Maha Adil," ucap Raffi lirih. Beberapa minggu kemudian, kehidupan di desa berubah.
Banyak orang datang untuk belajar dari Raffi tentang pengobatan alami. Pemerintah bahkan membangun pusat riset sederhana di sekitar lahan herbal. Tapi di balik semua itu, Raffi tetap hidup sederhana. Ia tidak mencari ketenaran, tidak mencari uang. Ia hanya melanjutkan apa yang sudah ia mulai, menolong tanpa pamrih. Larissa mendampinginya setiap hari. Mereka hidup tenang bersama Dilan yang kini tumbuh sehat dan aktif. Namun di balik ketenangan itu, Larissa sering terdiam lama setiap kali melihat Raffi. Ia tahu lelaki itu bukan hanya penyembuh untuk orang lain, tapi juga penyembuh bagi luka hidupnya sendiri. Suatu sore, saat matahari mulai turun, Larissa berdiri di samping Raffi di tepi sawah. Angin berhembus pelan. Ia berkata dengan suara pelan tapi jelas, "Aku pernah datang kepadamu sebagai orang putus asa, tapi kau ubah aku jadi manusia yang tahu arti syukur. Aku tidak tahu bagaimana membalas semuanya, kecuali dengan menemanimu sampai akhir hidupku." Raffi menatapnya lembut. "Aku tidak butuh balasan, aku hanya ingin kita tetap jujur, seperti hari pertama kita bertemu." Larissa tersenyum, "Dan aku tetap akan menepati janjiku, bukan karena utang budi, tapi karena cinta." Hari itu menjadi awal kehidupan baru bagi mereka. Larissa dan Raffi akhirnya resmi menikah di masjid desa, disaksikan warga yang sudah mereka anggap keluarga sendiri. Tidak ada pesta mewah, hanya doa yang tulus dan senyum bahagia. Malamnya, setelah semua tamu pulang, Raffi duduk di beranda, menatap langit malam yang cerah. Larissa duduk di sampingnya sambil menggenggam tangannya erat. Tidak ada kata yang perlu diucapkan. Raffi menatapnya lembut. "Aku tidak butuh balasan. Aku hanya ingin kita tetap jujur, seperti hari pertama kita bertemu." Larissa tersenyum, "Dan aku tetap akan menepati janjiku, bukan karena utang budi, tapi karena cinta." Hari itu menjadi awal kehidupan baru bagi mereka. Larissa dan Raffi akhirnya resmi menikah di masjid desa, disaksikan warga yang sudah mereka anggap keluarga sendiri. Tidak ada pesta mewah, hanya doa yang tulus dan senyum bahagia. Malamnya, setelah semua tamu pulang, Raffi duduk di beranda, menatap langit malam yang cerah. Larissa duduk di sampingnya sambil menggenggam tangannya erat. Tidak ada kata yang perlu diucapkan. Segalanya sudah cukup jelas. Mereka telah melewati ujian panjang, kehilangan segalanya, namun menemukan sesuatu yang lebih besar dari harta dan jabatan, ketenangan dan cinta yang sejati. Dari kejauhan, suara Dilan terdengar memanggil ibunya. Larissa bangkit dan menjawab, "Iya nak, ibu datang." Ia menatap Raffi sejenak. "Terima kasih sudah membuatku percaya lagi pada hidup." Raffi hanya tersenyum kecil dan menjawab singkat, "Terima kasih sudah mau tetap tinggal." Malam itu langit bersih tanpa awan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Larissa bisa tersenyum tanpa beban. Ia tahu perjalanan hidupnya tidak sempurna, tapi akhirnya ia menemukan tempat di mana semua luka berhenti dan semua cinta berakhir dengan ketenangan.